Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir presensi kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini sebagai berikut. Selanjutnya bab 3, yaitu amalia warga NU. Ini hanya satu yang kita bahas, yaitu mengenai maulud Nabi atau maulid Nabi. Menurut bahasa, kata maulud ini dari bahasa Arab, isim zaman atau isim makan dari yang menunjukkan waktu atau tempat. Kalau ditafsirkan walada yuladu maulidan, yang berarti waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Menurut istilah, maulid Nabi adalah hari atau waktu kelahirannya Rasulullah. Ya. Peringatan maulid Nabi ini pertama kali dilaksanakan ketika masa dinasti Fatimiyah di Mesir, kurang lebih 300-an Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dengan mengobarkan semangat tentara Islam dalam perang salib, yaitu dengan membacakan kisah perjuangan Rasulullah dan sahabatnya. Apa kitabnya? Kitab Al-Barjanji. Nah, ini. Dan biasanya maulid Nabi ini ya yang dibaca ya kitab Al-Barjanji, Dibaan atau Buddha, ya. Kemudian maulid Nabi ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulud, ya. Ada yang memperingatinya pada bulan Rabiul Awal dan Rabius Tsani atau Ba'da Mulud. Itu terserah lah, ya, terserah. Kemudian dasar memperingati maulud Nabi di dalam Al-Quran, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'un nurallati unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Hei, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kepada Muhammad, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti memuliakan Rasulullah, menolongnya, ya, dan sebagainya itu termasuk bisa menjadikan orang tersebut beruntung. Quran cahaya. Kemudian dalam kitab Tarikh Ibnu Asyakir juz 1 halaman 60. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzama maulidi kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghormati hari lahirku, maka aku akan memberi syafaat di hari kiamat. Nah ini, hadis ini menurut Ustadz Imam Al-Habib Al-Musnid, Dr. Habib Abdullah Abu Faqih, adalah sahih sanadnya. Kemudian dalam kitab Madarij As-Su'ud, syarah dari kitab Al-Barjanji halaman 16. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, "Man addama maulidin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menghormati hari lahirnya Rasulullah sama artinya menghidupkan Islam. Isi peringatan maulid Nabi itu kamu baca sendiri, pembacaan sholawat Nabi dan keluarganya, pembacaan biografi riwayat Rasulullah, mengenang jasa-jasa dan perjuangan Rasulullah, sampai dengan peningkatan kepedulian sosial. Karena di bulan Maulid ini terkadang dilaksanakan ada khitanan massal, bakti sosial, lomba kaligrafi, reban. D. Hikmah memperingati Maulid Nabi, mengenang figur keteladanan bagi generasi mendatang, menguatkan ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam,
mendapat pahala karena melakukan kegiatan yang dianjurkan agama, ya, membaca sholawat, gotong royong, belajar Islam, bersedekah dan lain-lain, meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan, terciptanya media kreatif dalam keilmuan dan keterampilan, biasanya lomba-lomba yang ada kaitannya dengan keilmuan dan keterampilan, dan terakhir terlaksananya syiar Islam. Kemudian tata cara membaca Al-Bajanji, Tiba dan Buddha. Nah, ini sebenarnya Maulid Nabi itu bertujuan mengenang keagungan Rasulullah dengan membaca sholawat dan salam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian peringatan Maulid Nabi biasanya dilaksanakan pembacaan Al-Bajanji, Tiba dan Buddha, dan diiringi dengan musik padang pasir. Kalau di Indonesia rebana atau qasidah. Kemudian pembacaan Al-Bajanji, Tiba dan Buddha ini biasanya dalam acara khitanan massal, ada tingkeban, pernikahan, selapanan, menjelang berangkat haji dan lain-lain. Ya, itu selain ketika bulan Maulud. Kemudian waktunya biasanya badal maghrib, badal isya atau badal asar, terserah. Tidak ada ketentuan yang mengikat. Kemudian di tengah pembacaan Al-Bajanji, Tiba atau ritual berdiri, ada ritual berdiri yang namanya srakalan atau sirakalan, asrokolan. Ini kalau wong gini, ya wong Kudus. Karena diyakini ketika asrokolan ini Rasulullah hadir di tengah-tengah majelis. Ya. Adapun hukum dari Al-Bajanji dan Tiba adalah sunnah karena termasuk uruf syar'i, tradisi yang bernuansa Islam. Kemudian dalil atau kaidah pembacaan Al-Bajanji itu ada di kitab Bughya Al-Mursyidin, Mustarsyidin. Itu kamu baca sendiri, kamu harokati sendiri. Kemudian sama sanad hadis Abu Hurairah, coba kamu harokati sendiri. Termasuk ini, ya, wahadal qiyam. Dan berikutnya adalah anak-anak diwajibkan mengerjakan evaluasi. Evaluasi berapa ini? 3 mestinya ya. Ya, ini ada 5 seperti biasa. Kalian kerjakan melalui Google Classroom. Demikian tadi pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Kita bertemu lain kali. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.